Besti. Besti. Gue mau nanya deh ke kalian. Kalau gue sebut kata gambir, yang ada di kepala kalian tuh apa sih? Stasiun ya? Iya kan? Bener kan? Stasiun kan? Kok PRJ sih? Oh gitu. Oke. Berarti kalau gue sebut kata gambir, kalian taunya stasiun ya? Pasti stasiun ya. Padahal gambir tuh sebenarnya bukan sekedar nama stasiun, tapi salah satu komoditas yang luar biasa di Indonesia dan itu merupakan salah satu hidden gem di Indonesia. Penasaran? Langsung aja kita ngobrol sama Pak Arsil. Apa kabar Pak Arsil? Baik. Elok-elok saja. Sudah betul ya Pak ya bahasa saya Pak ya? Betul, agak mirip-mirip Padang tapi pas belum. Oh gitu. Apa kabar? Kabar baik. Oh gitu. Aduh agak susah, nanti aja ya Pak, di belakang kita ngobrol ya Pak ya. Oke, boleh silakan ya. Pak Arsil, gimana kabarnya? Baik, Dang. Dari mana Pak? Pesisir selatan ya Pak Bapak itu ya? Ya, tepatnya ya kita dari Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudik Selatan Surantih, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu yang tepatnya. Itu jauh banget ya Pak. Waktu itu saya pernah ke sana tuh ke tempat Pak Arsil itu 2 jam ya Pak dari Kota Padang ya Pak ya. Itu kalau 2 jam tuh udah pakai ambulan tuh ya. Wah, cepet Pak termasuknya. Cepat, ya. Oh, saya lewat jalur yang baru Pak. Oh, ya gitu ya. Iya, jadi 2 jam walaupun jalannya berkelok-kelok banget, tapi cukup jauh ya Pak ya. Untuk akhirnya saya tahu nih Pak, kalau ada komoditas yang namanya gambir. Iya. Apa sih Pak gambir itu sebetulnya Pak? Iya, gambir ini sebetulnya adalah semacam tanaman unik yang kebetulan tumbuh subur di daerah kami ya, di daerah Kampung Ampalu, pada khususnya kemudian di Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya, itu memang tumbuh subur di sana sejak dulu sampai sekarang. Dan dia merupakan salah satu sumber ekonomi masyarakat di sana. Oke. Ya. Jadi memang di Kampung Ampalu itu ya Pak ya? Betul ya namanya Kampung Ampalu ya? Betul, Kampung Ampalu itu kebanyakan petani-petani gambir ya Pak ya? Ya, kalau masyarakat kami itu hampir boleh dikatakan 95% petani gambir ya. 95% petani Iya, gambir. Nah, sebelum ke sana saya mau bahas soal gambirnya dulu nih. Gambir itu kan awalnya dari daun ini ya? Boleh diambil ya? Iya. Daun ini ya, daun seperti ini ya Pak ya. Iya. Tapi sampai pada akhirnya bisa jadi produk yang ini keras gitu Pak. Keras itu ya, betul. Gimana sih Pak prosesnya Pak? Oh ya, prosesnya Mbak itu sangat panjang juga ya. Jadi dari daun itu dari batangnya ya, kita petik dulu memakai gunting. Dia langsung ke bawah tangkainya, tidak cuma daunnya ya. Dari hasil dipetik itu kita tempatkan pada satu wadah tertentu. Nanti kita lakukan perebusan selama kurang lebih 1 jam. Setelah dirasa cukup, dalam 1 jam tuh warnanya sudah mulai berubah, dianggap sudah matang ya. Lalu nanti kita ikat pakai tali. Kalau di pekerjaannya namanya itu tali pelilit. Tali pelilit. Ya, kalau bahasa Padangnya tali pelili. Nah, nanti setelah kita lilit agak kuat, lalu kita tempatkan di bawah pras ya, di bawah pras. Nanti ada pras hidrolik. Kemudian setelah kita taruh di sana, lalu kita pras sampai yang daun tadi kering, dan airnya turun ke bawah. Oh, Pak, tadi pengeringan ya Pak ya? Iya. Tadi kan Bapak juga sempat nge-mention ada bilang berapa persen. Nah, apakah dari proses pengeringan itu tuh itu tuh yang membedakan gambir ini kan saya ngelihat gambir tuh kategorinya ada yang 39 sampai 50, 60 sampai 70, 70 80, ada yang 90%. Itu perbedaannya di mana sih Pak? Oh iya.
Ini perbedaannya sangat mendasar ya. Di perbedaan ini tidak tergantung kapan lamanya dia dikeringkan, di mana dia dikeringkan, tidak tergantung itu. Ini tergantung daripada cara produksinya. Oh, oke. Cara pengolahnya ya Pak ya? Cara pengolahannya. Jadi kalau diolah seperti ini, akan hasil seperti ini. Kalau diolah dengan cara seperti ini, nanti tipe yang akan dihasilnya seperti ini. Oh, jadi cara pengolahannya, kalau dari daunnya sendiri berpengaruh nggak Pak dengan hasilnya? Enggak, daunnya sama ya. Sama. Sama, jadi daunnya sebagai bahan bakunya untuk diproduksi sama semuanya. Baik untuk yang tipe 1, tipe 2, tipe 3 sampai 4 tuh daunnya sama. Oke. Makin gede, makin mahal atau gimana Pak? Ya, semakin tinggi persentase kandungan katekinnya, itu pada dasarnya nilai jualnya semakin tinggi. Karena dari proses kerjanya sangat rumit, semakin tinggi katekinnya semakin rumit. Oh gitu, jadi proses produksi itu mempengaruhi katekin, prosentasi katekin seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah Pak, gambir, saya nggak kebayang nih Pak, gambir yang bentuknya saya bisa bilang ini kayak batu ya Pak, karena keras juga ya Pak. Iya, keras, ini tuh buat apa sih Pak? Manfaatnya apa sih Pak? Oh iya, jadi gambir ini banyak manfaatnya. Jadi terutama untuk bidang farmasi, kesehatan, kemudian untuk alat kosmetik, kemudian untuk bahan pewarna, terutama pewarna di batik, juga pewarna produk lain seperti warna kendaraan bermotor ya, itu termasuk bahan di sana. Di samping juga ini juga digunakan untuk bahan makanan. Jadi di Indonesia juga bahan makanan, di tempat kami juga jadi bahan makanan untuk campur siri ya. Kalau di daunnya ya Pak? Ya, di mancanegara, di negara luar sana juga untuk bahan makanan sebagiannya. Jadi multiguna lah. Tapi perlu pengolahan lagi ya Pak, atau bisa langsung nih gambir yang bentuknya seperti batu ini, atau ada pengolahannya Pak seperti itu sampai pada akhirnya bisa dipakai buat kosmetik, cat. Harus diolah dulu kah Pak ini? Oh iya, ini bukan baru bahan bakunya nih ya. Dari bahan baku dari petani di mana dia dihasilkan, nanti diolah lagi ya, memakai alat industri, ada yang sifatnya manual, ada yang dengan industri tinggi. Jadi untuk ini pada dasarnya di dalam gambir ini ada dua ya. Ada dua kandungannya, terutama namanya katekin. Ini ya Pak ya, katekin ya? Iya, katekin tulisannya, sebenarnya bacanya katechin ya. Katechin. Ya, katechin. Ya. Ada lagi yang kedua namanya tanin. Tanin. Ya. Keduanya itu manfaatnya berbeda juga ya. Kalau tanin ini lebih dominan ke pewarna, sedangkan untuk yang tacin itu lebih dominannya untuk farmasi dan kosmetik. Oke, berarti yang ada di depan kita ini buat kosmetik ya Pak? Yang ini bisa untuk kosmetik, bisa untuk apa juga untuk farmasi. Farmasi. Iya, bisa juga untuk pewarna. Kan ini masih di dalamnya, ini kan masih bahan baku nih ya. Bahan baku yang belum dipisahkan. Oke. Jadi harus dipisahkan lagi supaya tahu nih kandungan katecinnya dan kandungan taninya, seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, kalau di Indonesia, tadi kan saya bilang gambir ini salah satu hidden gem. Karena sebelum saya ke Koperasi Bangkit Mandiri, saya nggak tahu nih Pak, kalau di Indonesia tuh ada komoditas namanya tuh gambir. Saya taunya kalau di Indonesia ya komoditas utamanya tuh kopi. Kita bisa bilang coklat gitu ya Pak. Nah, kalau gambir ini tuh sesuatu hal yang baru gitu. Gimana sih Pak awalnya Pak Arsil ini tuh mau mengolah komoditas gambir Pak? Oh iya. Padahal kan itu lumayan rumit ya Pak? Rumit ya. Begini ya. Jadi awalnya dia punya sejarah yang panjang juga ya di tempat kami ini. Jadi kehidupan masyarakat kami di sana dulu cuman bercocok tanam padi, sama ada sebagian kecil itu perkebunan karet. Apalagi akhir-akhir ini harga karet itu sangat jatuh ya di dunia. Lalu ada di sana dulu pedagang kain asongan yang datang ke tempat kami untuk berdagang kecil-kecilan lah ya. Jadi mereka dia berasal dari tempat
penghasil gambir ini masih di kabupaten kita juga. Karena kehidupan masyarakat di sana sangat sulit ya secara ekonomi, maka dari Bapak pedagang asongan tadi dia menganjurkan supaya kita coba menanam komoditi ini. Anehnya di awalnya ini sebagai masyarakat kami ini nggak nerima ya. Ini mau tanaman apa nih? Kayak kalau kita bilang tadi masa dari daun sekecil ini ya bisa jadi uang yang jutaan, nggak mungkin lah kan. Tapi setelah dicoba ya, awalnya itu cuma 1-2 orang yang mencoba. Ternyata setelah tahun pertama 1-2 orang itu berhasil dan rupanya ini sangat bernilai secara ekonomi. Akhirnya lalu yang lain mengikut sampai sekarang sudah 95% masyarakat kami memiliki lahan ini. Memiliki lahan untuk menanam tanaman gambir ya, Pak? Sudah ada, bukan menanam lagi, sudah ada ya. Sudah punya. Rata-rata kalau kita rata-ratakan masing-masing kepala keluarga sudah memiliki 2 hektar lah, itu minimal ya. Nah itu asalnya. Dan kemudian dari anggota-anggota kami itu pada tahun 2010 baru kami mendirikan koperasi yang namanya Koperasi Serba Usaha Bangkit Mandiri. Itu dari tahun 2010. 2010 ya. Sekarang anggotanya udah berapa, Pak? Sekarang anggotanya sudah 87 orang. 87 orang. Iya. Dari tahun 2010 sampai 2024 ya, Pak. Iya. Itu susah nggak sih, Pak, ibaratkan gini kayak ayo dong berkooperasi, untuk mengajak mereka berkooperasi, gabung sama koperasi KSUBM ini sulit nggak sih, Pak? Oh iyalah, saat pasti itu sulit lah. Namanya kalau orang pendidikannya sudah tinggi mungkin agak mudah diajak ya. Tapi kalau di desa atau di kampung, pendidikan ini masih SDM-nya masih agak jauh di bawah ya. Jadi memberikan pemahaman apa itu berkooperasi awalnya kami sangat sulit ya. Bahkan kami cuman di awalnya anggotanya 15 orang. 15 orang. Iya. Bapak udah tahu sulit, tapi kenapa Bapak masih semangat? Bahkan sampai sekarang tuh KSU Bangkit Mandiri masih ada, udah 14 tahun ya Pak berarti? Iya, 14 tahun. Ya begini ya, jadi kami yang awalnya pendirian 15 orang, kami udah punya pengetahuan juga tentang koperasi ini. Jadi kita berkewajiban juga mengajak masyarakat kita yang belum tahu berkooperasi, apa itu koperasi, apa manfaatnya koperasi dan lain sebagainya. Jadi kita yakinkan mereka, tapi berkat yakin kawan-kawan yang barangkali jumlahnya sangat sedikit ya, tapi dengan perjuangannya sangat ulet, tabah, bagaimanapun ocehan masyarakat kita di sana, kita tidak peduli juga ya. Tetap semangat ya Pak. Ini sedangkan pendiri aja Bung Hatta orang Sumatera Barat kan, pendiri koperasi ini kan Sumatera Barat. Betul. Orang kami ini, orang tua kami di Sumatera Barat. Jadi lama-kelamaan mereka memahami, oh iya, itulah asal muasalah dulu. Akhirnya sebenarnya kalau sekarang kalau kami buka keran itu udah hampir 200 orangnya, tapi kita pengurus koperasi kan juga melakukan filter ya, bagaimana mana yang bisa mana yang. Tapi mudah-mudahan sesudah ini mungkin kita jadi makin banyak ya Pak anggotanya. Ya. Oke, tadi kan sempat di spill nih sama Bapak, sempat dikasih tahu ke saya kalau nilai ekonomi potensi gambir itu tuh jutaan. Iya. Saya nggak percaya sih Pak kalau jutaan sih Pak. Oh iya. Pasti lebih dari itu sih Pak. Ini kan kalau nanti Mbak Kiki tahu kan pindah juga ke Sumatera Barat. Iya. Nggak mau lagi di Jakarta saya ya Pak ya. Pak Ali jadi kekurangan staf ya Pak. Jadi gini Pak. Dulu tadi sudah kita bilang ya, dulu anggota kami yang menjadi anggota koperasi sekarang, kalau rumahnya mungkin sekarang ada namanya dari pemerintah pembangunan rumah tidak layak huni, dapat bantuan. Kalau dulu mungkin anggota kami rata-rata memiliki rumah seperti itu ya. Kalau sekarang rata-rata rumah anggota kami yang punya kebun gambir ini udah permanen semua. Dan kalau dulu ya di tempat kita itu Mbak Kiki bawa beli motor satu ya, sekampungnya orang pada tahu tuh, karena dianggap barang ini mewah. Ya, aneh, mewah, luar biasa. Tapi setelah gambir ini ada di sana dan mereka sudah punya lahan, sudah menghasilkan, satu rumah sekarang sekurang-kurangnya
3 motor, 1 mobil. Oh, berkat Gambir ini ya Gambir, Pak ya. ya. Tepuk tangan dulu. Iya. Awalnya dibantu pemerintah, sekarang bahkan udah punya 3 motor, bahkan punya mobil ya Pak ya. Yang ada di desa Bapak ya. Kalau motor tuh nggak punya tuh, rata-rata 1, 2, dikit-dikitnya 2. Dikit-dikitnya 2. Iya, tapi 20% udah punya mobil ya. Menggiurkan ya Pak. Kecuali ketuanya belum. Untuk yang lain ya Pak ya. Oh iya, yang lain dulu ya. Nah Pak, apa sih Pak peran koperasi sampai pada akhirnya tuh si anggotanya itu bisa punya mobil, punya motor, yang awalnya rumah itu dibantu sama pemerintah tapi sekarang udah punya rumah permanen. Oh iya. Ini ya, jadi setelah masyarakat kami SDM meningkat bahwa menanam gambir itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, tapi mereka tidak punya modal awal ya. Jadi semua anggota kami ini kami berikan bantuan modal untuk bikin kebun, untuk pengadaan alat-alat produksi yang sederhana ya, tapi yang belum modern, yang masih manual, konvensional, dibantu dari koperasi. Akhirnya mereka bisa berdiri sendiri, tidak ngutang, tidak minjam ke bank, tidak minjam ke tengkulak lain. Mereka rata-rata tuh minjam ke koperasi. Nah, dari sana pun masyarakat yang dari sana semakin tertarik. Oh iya ya, gambirnya bernilai ekonomis tinggi dan modal kerjanya bisa kita minjam sama koperasi. Itulah daya tarik barangkali di koperasi kami sampai hari ini. Oke. Bahkan waktu itu saya pas ke sana tuh rumahnya saudara Bapak waktu itu jadi base camp untuk koperasi ya Pak ya. Jadi memang benar-benar kekeluargaan, asas kekeluargaan koperasi itu ada ya Pak di situ ya. Iya. Oh iya. Jadi kalau di sana ya, itu kantor koperasi kami cuman rumah anggota ini nggak kepakai ya silahkan dipinjam, dipakai aja. Begitu. Jadi ada rasa kebersamaan ya, karena koperasi belum punya kantor sendiri, belum punya aset tetap seperti tanah ya, maka anggota kami yang punya tempat dikasih sama itu untuk bekerja pengurusnya. Untuk aktivitas koperasi sehari-hari ya Pak ya. Gambir, tadi saya sebut hidden gem dan ternyata diperkuat sama berita yang satu ini Pak. RI kuasai 80% komoditas gambir dunia, ekspor ke India hingga Eropa. Emang bener Pak, gambir Indonesia tuh se-wow itu Pak? Sehebat itu? Iya, sebenarnya ya. Cuman selama ini agak ditutup ya. Tapi sekarang udah mulai terbuka bahwa gambir itu adalah gambir Indonesia menguasai 80% pasar dunia. Dari 80% pasar dunia yang berasal dari Indonesia itu sebenarnya itu Sumatera Barat, Sumatera Barat yang lebih itu mungkin dari yang 80%. Paling banyak menghasilkan gambir ya Pak di Indonesia tuh ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Dan memang komoditas ini tuh udah diekspor kemana aja Pak? Oh ya, komoditi ini sudah diekspor kalau sekarang ke India, ada juga yang ke Bangladesh dan lain sebagainya. Sampai di sana sampai hari ini ya. Oke, ke India dan Bangladesh. Ya. Kalau sekali ekspor gitu bisa berapa banyak Pak? Ya, kalau sekali ekspor itu tergantung permintaan ya. Ada 2 kontainer, ada sampai 3 kontainer dan lain sebagainya. Kalau pihak bayarnya meminta lebih, kita bisa nyediain pasokan lebih dari itu. Emang kalau di KSU Bangkit Mandiri ini tuh bisa produksi sampai berapa banyak sih Pak per hari atau per minggunya? Kalau di koperasi kami ini kalau dihitung per hari ya, kalau per harinya rata-rata 1 ton lebih lah. Karena kami hitung kemarin dalam 1 minggu tuh 10 sampai 15 ton itu per minggu ya. Jadi kalau 1 bulan bisa dikalikan saja. Itu kira-kira hasil. 1 ton per 1 ton lebih per hari. 1 ton lebih per hari. Iya, per hari. Nah, waktu itu kan saya ngelihat tuh Pak di tempat produksi gambir. Iya. Itu harus dijemur di bawah sinar matahari kan ya Pak. Iya. Nah, ada kendala nggak sih Pak kalau misalkan nih pas lagi musim hujan gitu jadi produksinya turun? Iya. Ada kendala itu nggak Pak? Oh iya. Jadi kalau gambir ini ya tidak begitu berpengaruh terhadap musim ya. Apakah itu musim penghujan sedang atau musim kemarau, sebenarnya tidak pengaruh.
kalau untuk produksinya. Tapi kalau untuk pengiringannya memang banyak sedikit yang berpengaruh. Tetapi di akhir-akhir ini ya, kita sudah punya cara lain. Jadi kalau kita andalkan saja pengiringannya dengan memakai matahari, barangkali kalau musim hujan semua gambirnya tidak bisa kering ya. Tapi sekarang ada wadah baru, dijemur 1 hari udah mulai keras sedikit, nanti dipindahkan ke tempat open. Oke, jadi udah dibantu sama oven ya Pak ya? Jadi hujan hari musim penghujan pun enggak masalah dia kan. Tetap bisa produksi ya Pak bisa. ya? Kalau permintaan pasar Pak, kalau itu kan tadi pertanyaan saya kan adalah produksi bisanya berapa sehari. Kalau permintaan pasar tuh paling banyak selama ini berapa banyak Pak? Oh iya, selama ini itu paling banyak sampai 200 ton per bulan ya. 200 ton per bulan? Per bulan ya. 200 ton per bulan? Iya. Berapa banyak kontainer tuh Pak? Itulah. Barangkali ada kontainer ini kan ada yang 8 ton, ada 12 ya, ada yang lebih kan. Oke. Itu tergantung kontainer yang dipakai. Tapi 200 ton per bulan ya Pak? Itu permintaan paling banyak selama ini ya Pak ya? Nah, kalau untuk memenuhi kebutuhan itu tadi Pak 200 ton itu tuh ada tantangan tersendiri nggak sih Pak untuk supaya Bapak tuh ngarahin teman-teman anggota koperasi? Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak? Ada kesulitan nggak sih Pak di situ untuk memberdayakan mereka? Kan kalau waktu permintaan itu tinggi, pasti mau harga naik kan. Nah, biasanya itu ekivalen ya antara harga dengan permintaan. Jadi karena di koperasi kami mungkin jumlah anggota kami belum begitu banyak ya, maka sesuai dengan permintaan itu di sana kan ada lagi kecamatan tetangga, desa tetangga yang juga menghasilkan gambir ini. Maka kami dari koperasi itu membeli dari yang bukan anggota. Oke. Nah, jadi kalau bukan anggota di sana mungkin sampai 500 ton bisa dipenuhi ya. Di sana kan lokasinya kebunnya sudah ribuan ton, sudah ribuan hektar di sana ya. Lebih luas ya Pak daripada di desa Bapak seperti itu? Iya, lebih luasnya. Cuman sentral awalnya di tempat kita ini dulu, sentral awalnya. Oke. Itu kan tadi 87 anggota ya Pak dengan permintaan yang ternyata tuh sebesar itu hingga 200 ton. Ada keinginan untuk nambah anggota nggak sih Pak ke depannya? Gini ya, tadi kan di awal sudah dikatakan nambah anggota itu gampang sih sebenarnya. Tapi mencari orang yang mengerti dengan koperasi itu kan sulit juga. Di SDM orang itu harus kita edukasi dulu, baru bisa dianggota. Jadi keinginan kami setiap tahun memang ada, setiap kita selesai RAT ya, laporan tahunan rapat anggota tahunan, itu selalu kita ingin menambah anggota. Ya. Jadi sampai hari ini kami memang sudah punya niat dengan pengurus yang lain termasuk anggota di RAT terakhir kemarin untuk menambah anggota lebih banyak lagi. Berarti anggota yang masuk ke koperasi serba usaha Bangkit Mandiri ini bukan anggota biasa ya Pak ya? Emang harus benar-benar tahu gambir ya Pak ya? Iya betul ya. Oh gitu, ada audisinya dulu ya Pak? Iya, ya kalau audisi mungkin ada ya, ditambah ada juga edukasinya dulu ya. Nggak mungkin lah orang nggak ngerti nanti dia yang di koperasi ini kan yang penting konsepnya kan jujur selama menjadi anggota koperasi. Boleh berbohong sebelum atau sesudah nanti ya. Tapi pas jadi anggota nggak boleh bohong. Iya, boleh ya. Itu konsep berkoperasi itu jujur selama menjadi anggota koperasi. Dia boleh berbohong sebelum atau sesudah menjadi anggota koperasi. Iya. Oke Pak, ini di depan kita selain gambir ada juga komoditas lain ya Pak? Oh iya. Ini namanya? Ini namanya tongkat ali. Tongkat ali. Ini komoditas lain Pak dari KSU Bangkit Mandiri? Iya. Kalau ini apa Pak? Dari daun juga kah Pak? Ini dari akarnya. Oh ini akarnya dari gambir juga? Bukan. Jadi ada semacam pohon namanya, kalau di tempat kami namanya, tapi nama biologinya kami biologisnya nggak tahu juga ya, nama latennya kita nggak tahu. Cuman kalau di tempat kami nama tongkat ali. Tongkat ali. Jadi tongkat ali dia tumbuh kayak punya pohon, nanti dicabut, atau kalau yang gede digali. Ini akarnya diambil. Yang ini yang di dalam tanah nih.
ini akarnya dari si pohon tongkat ali itu Iya tadi betul. Pak. Iya. Kok bisa? Maksudnya ini hidden gem yang lain nih Pak. Ada Iya. gambir, ada namanya tongkat ali. Iya. Ini memang ada Pak pasarnya, ada yang mau gitu, ada yang mau beli. Ada. Jadi ini sudah ada dapat bayar kami kan kerjasama dengan pihak lain itu ke Malaysia. Oh ekspor juga? Ekspor juga ya ke Malaysia. Tapi nggak banyak lah. Paling-paling 400-500 kilo itu. Itu gimana Pak awalnya Pak Arsil menemukan si tongkat ali ini? Ini awalnya ya kita mungkin dapat informasi dari media sosial, dari yang lain-lain, dari apalah namanya kan. Maka kami cocokkan rupanya di tempat kami juga ada tempat tongkat ali ini. Jadi kan secara geografis desa kami itu, kampung kami itu kan hutan Bukit Barisan ya. Iya. Bukit Barisan. Jadi di Bukit Barisan tuh banyak tumbuh tongkat ali ini. Jadi teman-teman kita yang juga punya kebun kan dia sering ke hutan sana. Nah, kita suruh pantau apakah ada di hutan kita ini tumbuhan yang namanya tongkat ali. Kalau di Malaysia kalau salah ini kayu ginseng namanya nih. Kayu ginseng kalau di Malaysia. Iya. Pak berarti itu kan tadi Bapak taunya kan dari sosial media nih. Oh ternyata tongkat ali yang tumbuh di sekitar tempat Bapak itu ada manfaatnya. Sebelumnya tuh dibuat apa Pak? Maksudnya dibiarkan gitu aja, nggak ada yang tahu manfaat dari. Iya, kalau biasanya kalau kita lihat karena kita nggak tahu informasinya kan, kita biarkan aja dianggap ini pohon biasa. Ya udah pohon aja, biasa. Kan, ya. Tapi ternyata ada nilai ekonominya ya Pak, ada nilai jualnya ya si tongkat ali ini. Iya. Manfaatnya apa sih Pak si tongkat ali ini? Iya, manfaatnya ini yang jelas itu untuk anti stroke, anti stres ya. Kemudian juga untuk antisipasi darah tinggi. Tapi yang lebih dominan nih untuk kuat lelaki. Kuat lelaki, Iya. oke. Iya. Minum ya nanti kreatif ya. Itu yang Bapak ceritain tadi tuh bukit-bukit itu tadi Taman Bukit Nasional Barisan bukan sih? Apa sih? TNKS ya. TNKS. Taman Nasional Taman Nasional iya. Bukit Barisan. Iya bukan. Apa sih? Oh, Taman Nasional Kerinci Seblat namanya. Jadi TNKS Taman Nasional Kerinci Seblat. Itu namanya. Itu di daerah Bapak tuh itu? Iya, jadi tapi agak jauh dari kampung ya. Agak jauh ke dalam ke sana itu daerah itu namanya di sepanjang Bukit Barisan yang di Kabupaten ini kami ini termasuk yang di berbatasan dengan Provinsi Jambi. Itu daerah itu namanya Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS. Termasuk hutan larangan. Tapi kalau ada masyarakat yang ingin berkebun itu pun juga tidak dilarang ya. Yang penting nggak dirambah untuk mengambil kayu. Ini kan untuk ini aja. Untuk ngambil si tongkat alinya. Oh gambir ya, untuk gambir. Tongkat ali. Oke. Pak, ini cara konsumsinya gimana sih Pak? Oh iya boleh ya. Kalau barangnya tahu cara konsumsinya apakah ini dimakan atau langsung ditelan ya. Iya kan kayak keripik nih Pak nih. Iya kayak keripik ya, tapi ini bukan ditelan ya, bukan dikunyah. Nah, ini barangnya kita rebus pakai air panas agak mendidih agak 1-5 menit. Nah, jadi untuk ini ya 3 ini kita kasih kita seduh pakai air 500 ml. Nah, kita panasin lalu nanti didinginkan lalu kita minum. Setelah dingin kita biarkan ini bisa 1 kali 3 ini untuk 500 liter. Bisa 3 kali dipanasin, 3 kali minum. Jadi 1 kali panasin, diminum, nanti masih ada airnya yang masih itu juga ya, yang 500 liter. Kita panasin lagi, kita minum. Besok kalau masih ada, diminum lagi 3 kali. Bisa dimakan. Berarti kayak teh gitu ya Pak ya? Iya, kira-kira lebih kurang kayak teh ya Pak ya? Kayak teh ya. Oke. KSU Bangkit Mandiri sekarang udah berhasil untuk memberdayakan si masyarakat yang ada di sekitar yang awalnya rumah dibantu sekarang jadi punya kendaraan segala macem. Terus habis itu juga udah berhasil ekspor dengan 200 ya Pak ya tadi 200 ton ekspor ya Pak.
mau ngapain lagi nih Pak harapan kedepannya KSU Bangkit Mandiri? Oh iya ya. Ya kalau dapat nih KSU Bangkit Mandiri selama anggotanya bertambah, kemudian kami itu dapat ya kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan usaha kami semakin berkembang. Nah, itu kira-kira. Oke, berarti ingin pasarnya lebih luas ya Iya, Pak lebih tentunya luas ya Pak ya, bukan cuman ke India tapi mungkin bisa ke berbagai negara yang lain seperti itu ya Pak Arsil ya. Ya. Termasuk juga pasar lokal Mbak. Oh Vicky, iya. ya. Kan pasar lokal ini sebenarnya ini anehnya ya. Kalau informasi yang terakhir kita terima dari kawan-kawan nih, ini dijual ke India, sementara perusahaan-perusahaan yang butuh bahan bakunya dari Gambir, malah perusahaan di Indonesia beli ke India lagi. Kan kebalik jadinya kan. Jadi rencana kami ya, termasuk juga program ke depan, KSU Bangkit Mandiri bisa mendapatkan bayar-bayar yang lokal yang ada di Indonesia. Itu kira-kira. Supaya mereka nggak impor lagi ya Pak, langsung aja make yang ada di Indonesia ya Pak. Masa barang kita diekspor impor kan? Habis dijual dibeli lagi ya Pak ya, kan? Bolak-balik ya Pak ya. Satu pintu aja ya Pak ya kalau bisa ya dari Indonesia untuk Indonesia kayak gitu ya Pak Arsil ya, mantep. Oke. Terima kasih sekali Pak Arsil udah mau ngobrol bareng sama kita di Insting, di Inspirasi Penting. Udah terbang dari Padang, dari pesisir selatan sampai Jakarta, luar biasa sekali loh Pak Arsil. Terima kasih ya Pak. Kalau Kemenkop memanggil dekat deh. Oh gitu. Kalau Kemenkop memanggil dekat. Sejauh apapun dekat ya Pak ya. Saya suka semangat Bapak. Nah itu dia Besti, obrolan gue bareng sama Pak Arsil hari ini. Semangat beliau perlu kita tiru nih untuk terus mau memberdayakan potensi yang ada di Indonesia, dan tentunya petani-petani yang ada di Indonesia ini diberdayakan supaya bisa lebih naik kelas. Nah buat Besti semua, jangan lupa untuk terus nonton Insting di akun YouTube Kemenkop UKM, dan jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe ya. Bye Besti.